Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita, NIM D1A118134. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan hasil review untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Analisis Data Agribisnis. Adapun judul jurnalnya yang saya akan review yaitu Analisis Peramalan Produksi dan Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi gula kristal putih pada pabrik gula Mojopogong, Kabupaten Tulung Sanggung. Yang pertama, jenis variabel atau data-data yang dianalisis. Penentuan responden dilakukan dengan teknik non-probability sampling, dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu tujuan penelitian yang diinginkan, yaitu peramalan produksi. Sedangkan metode yang digunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Responden yang digunakan terkait langsung dengan penelitian ini adalah gain informat pada bagian pengolahan dan tembang pengangkut. Yang kedua, tahap analisis peramalan yang digunakan pada penelitian. Yang pertama, data yang dikumpulkan merupakan keseluruhan data yang dikumpulkan berdasarkan kebutuhan penelitian pada pabrik gula Mojopogong. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian mengenai bahan baku, yaitu variabel tebu, sistem tembaga angkut, serta di sistem bagi hasil gula yang diterapkan pada pabrik gula Mojopogong. Data sekunder dapat dari laporan yang digunakan sebagai acuan penelitian seperti data rencana dan realisasi kebutuhan bahan baku dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi gula. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan data terkait dengan penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lanjut, metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis peramalan produksi dengan metode Winter dan analisis regresi linear berganda. Metode Windthorst merupakan salah satu metode peramalan exponential smoothing yang mengandung unsur musiman, trend, dan tensioner. Metode Windthorst digunakan untuk peramalan jangka panjang dan menggunakan data aktual terbaru untuk mendapatkan hasil peramalan dan lebih akurat. Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel berjumlah X melambangkan X1, random melambangkan X2, teknologi melambangkan X3, dan tenaga kerja melambangkan X4 terhadap variabel produksi gula melambangkan Y. Terus, hasil analisis peramalan produksi gula kristal putih, yaitu analisis peramalan produksi gula menggunakan metode Winter dan aplikasi Minitab 16. Data yang digunakan yaitu data produksi gula selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015, dengan hasil peramalan produksi gula selama 3 tahun mendatang, yaitu tahun 2016, 17, dan 18. Yang pertama, deskripsi pola produksi gula kristal. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, inilah tabel-tabel hasil produksi gula kristal putih. Lanjut, berdasarkan plot data
timer series produksi gula kristal putih tersebut, diperkirakan bahwa data produksi gula kristal putih tersebut adalah fluktuatif dan memiliki pola siklus. Hal tersebut terbukti dengan adanya kenaikan dan penurunan produksi gula kristal putih, dan hal tersebut terjadi berulang-ulang setiap tahun. Yang kedua, peramalan produksi gula kristal putih. Peramalan yang disesuaikan dengan plot data skala menggunakan metode Pramal-Winther method ini didasarkan pada ukuran hasil peramalan MAD/MSD. Kemudian ukuran akurasi data tersebut dicocokkan dengan data time series dan ditunjukkan dalam bentuk persentase. Masing-masing metode peramalan tersebut memiliki nilai MAPE, MAD, dan MSD yang berbeda sebagai ukuran akurasi ukuran dari peramalan. Inilah hasil tabel dari akurat hasil peramalan. Adapun kita lihat tabel ini hasil dari penjelasan saya di atas. Lanjut, berdasarkan penggunaan metode peramalan dengan Movie Average, Exponential Smoothing, dan Winther Mode, diketahui bahwa nilai MAP dan MAD dan MSD dari ketiga metode peramalan tersebut yang memiliki nilai paling rendah adalah metode Winther. Berdasarkan metode peramalan Winther, didapatkan plot yang menunjukkan hasil dari peramalan produksi gula kristal putih di pabrik gula Mojopango sebanyak 36 periode yang akan mendatang, yaitu untuk periode giling tahun 2016, 17, dan 18. Seperti kita lihat bersama, inilah tabel yang saya jelaskan di atas. Lanjut, berdasarkan plot data peramalan produksi gula kristal putih dengan menggunakan Winther tersebut, dapat diketahui bahwa produksi gula kristal putih pada pabrik gula Mojopango untuk 3 tahun mendatang, yaitu 2016, 17, dan 18, mengalami frekuensi serta mengandung pola siklus. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa hasil peramalan yang baik adalah tidak melebihi garis batas dan tidak kurang dari garis bawah. Seperti kita lihat bersama, inilah hasil dari penjelasan saya di atas. Lanjut, hasil peramalan produksi gula kristal putih pada pabrik gula Mojopango Telunggu mengalami kenaikan dan penurunan pada suatu waktu. Peningkatan produksi gula karena adanya tambahan tebu dari gula wilayah seperti tebu LL. Sedangkan penurunan produksi gula ini disebabkan karena persaingan mendapatkan bahan baku dikarenakan banyak pabrik gula merah yang ada di Tulungagung. Meskipun pihak pabrik gula Mojopango telah melakukan sosialisasi pada petani tebu yang bermitra dengan pabrik gula Mojopango untuk mengirim tebu kepada pabrik gula Mojopango, namun sebagian besar petani tebu lebih memilih mengirim tebu kepada pabrik gula merah yang membeli tebu dengan harga yang lebih mahal. Yang terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penjelasan di atas yang pertama yaitu 1. Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi gula kristal putih pada pabrik gula Mojopango adalah variabel jumlah tebu dengan taraf kepercayaan 0,005. Nilai koefisien regresi variabel jumlah tebu sebesar 0,110. Artinya, setiap penambahan 1 ton tebu akan meningkatkan produksi gula kristal putih sebesar 0,110
110 ton, sehingga penambahan tebu memberikan pengaruh terhadap kuantitas produksi gula kristal putih pada pabrik gula Mojopango. Yang kedua, hasil peramalan produksi gula kristal putih selama 3 tahun yaitu 2016, 2017, dan 2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah produksi gula paling tinggi pada periode 9 tahun 2017 sebesar 4,385,30 ton. Peramalan produksi gula kristal putih paling rendah pada periode 1 tahun 2018 sebesar 811,66 ton. Jumlah keseluruhan produksi gula dari tahun 2016, 17, dan 18 adalah 114,535,27 ton dengan rata-rata 3,181,53 ton. Hasil peramalan produksi gula kristal putih dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan produksi gula 3 tahun mendatang, sehingga tidak terjadi kekurangan bahan baku akibat adanya persaingan dalam mendapatkan bahan baku dan proses produksi gula tetapi berjalan sesuai dengan kapasitas gilir pabrik gula Mojopango Tulungu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.